warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan penyebab pemanasan global. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaf Ardianto Pratama, nomor absen 5. Saya Nawa Alfata, nomor absen 23. Saya Azinda Ratulikma, nomor absen 3. Saya Ramadan Suhailma, absen 28. Simak video berikut. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang penyebab, dampak, dan solusi dari pemanasan global. Simak video berikut ya. Apakah kalian tahu, efek rumah kaca sering juga dikaitkan dengan peristiwa pemanasan global? Sebelum itu, mari kita cari tahu apa sebenarnya peristiwa rumah kaca itu. Pada peristiwa rumah kaca dan isi sinar matahari yang menembus ke dalam rumah kaca akan terperangkap di dalamnya. Panas yang terperangkap inilah kemudian mengakibatkan suhu dalam rumah kaca menjadi hangat. Sinar matahari yang menuju ke bumi ada yang dipantulkan oleh lapisan atmosfer bumi dan ada pula yang diserap oleh permukaan bumi. Radiasi sinar matahari yang diserap oleh permukaan bumi ini kemudian akan dipantulkan kembali oleh partikel-partikel yang ada di permukaan bumi. Jika di lapisan atmosfer terdapat gas-gas rumah kaca, maka sebagian radiasi ini akan diserap oleh gas rumah kaca di atmosfer dan sebagian lagi akan diteruskan keluar angkasa. Radiasi sinar matahari yang diserap oleh gas-gas rumah kaca ini kemudian akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Jika jumlah gas rumah kaca yang ada di atmosfer semakin bertambah, maka panas yang terperangkap dan diperlukan kembali ke permukaan bumi juga akan semakin banyak. Akibatnya, suhu yang ada di permukaan bumi lama-kelamaan akan semakin tinggi. Lalu, apakah yang menyebabkan terjadinya peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer? Gas-gas rumah kaca terbentuk karena adanya berbagai aktivitas yang terjadi di permukaan bumi, baik itu aktivitas alamiah maupun aktivitas yang dibuat oleh manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil banyak digunakan pada industri, pabrik, dan bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil pembakaran bahan bakar fosil ini akan menghasilkan gas karbon dioksida yang merupakan salah satu jenis gas rumah kaca. Gas rumah kaca juga dapat dihasilkan pada peristiwa alamnya seperti pada pembusukan sampah organik. Pembusukan sampah organik secara anaerobik akan menghasilkan gas metana yang berperan sebagai salah satu gas rumah kaca. Selain itu, penebangan pohon secara liar dan terus-menerus juga dapat menyebabkan penumpukan gas rumah kaca, sehingga jika jumlah pohon berkurang maka jumlah gas karbon dioksida yang menumpuk di udara akan semakin banyak. Jika penumpusan gas rumah kaca terus terjadi, maka peristiwa pemanasan global tersebut tidak dapat dihindari. Peristiwa pemanasan global akan berdampak pada keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Pemanasan global juga dapat menyebabkan cuaca ekstrim seperti gelombang panas yang mengakibatkan kemarau panjang, kekeringan di berbagai belahan dunia. Selain dapat menyebabkan gelombang panas, peristiwa pemanasan global juga dapat menyebabkan hujan badai berkepanjangan. Peristiwa ini dapat mengakibatkan banjir di berbagai belahan bumi. Penumpukan gas-gas rumah kaca yang terus terjadi di atmosfer akan menyebabkan suhu di permukaan bumi semakin lama semakin tinggi. Hal ini menyebabkan es di daerah kutub lama-kelamaan akan mencair. Mencairnya es di kutub juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut. Peristiwa pemanasan global tentunya tidak dapat dihindari, akan tetapi kita dapat meminimalis dan dampak buruk yang mungkin bisa terjadi akibat pemanasan global dengan cara memerangi penumpukan gas-gas rumah kaca di atmosfer. Penumpukan gas rumah kaca di atmosfer dapat dikurangi dengan cara mengganti proses pembusukan sampah secara anaerobik dengan menggunakan sampah secara anaerobik. Pembusukan sampah secara aerobik dapat dilakukan dengan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Pembusukan sampah secara anaerobik akan menghasilkan gas metana. Sedangkan pembusukan sampah secara aerobik akan menghasilkan gas karbon dioksida. Meskipun keduanya sama-sama menghasilkan gas rumah kaca, akan tetapi gas metana jauh lebih berbahaya dari gas karbon dioksida.
Melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada hutan yang gundul juga dapat mengurangi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini dikarenakan pohon berfungsi untuk menyerap karbon dioksida, sehingga semakin banyak pohon akan semakin banyak karbon dioksidanya yang diserap. Mengganti penggunaan bahan bakar fosil. Fosil dengan energi alternatif juga dapat mengurangi terjadinya penumpukan gas rumah kaca. Contoh penggunaan energi alternatif yaitu pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air. Sekian video dari kami, terima kasih.